Saya ucapkan selamat malam kepada Ibu Kartika selaku dosen multimedia. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, proyek UAS untuk aplikasi UPH Nexus. Boleh dibantu slide selanjutnya. Nah, di sini kami ada dengan anggota tim yaitu Ibu Fitriana, kemudian ada Pak Frans Jeski, kemudian ada saya sendiri di Delenkom. Jadi apa sih UPH Nexus itu? Mungkin untuk background akan dijelaskan ke Bu, dijelaskan oleh Bu Fitriana ya. Silakan Bu Fitriana. Selamat malam semuanya. Thank you Pak Willy. Untuk backgroundnya itu kita ada informasi. Jadi karena informasinya itu tersebar di mana-mana. Terus yang kedua itu ada aksesibilitas. Karena kita itu sulit untuk mengakses informasi untuk kelas karyawan. Nah, karena ada dua masalah tersebut, jadi adanya gap antara mahasiswa, karyawan, dan reguler. Nah, untuk nextnya dijelaskan oleh Pak Willy. Baik, terima kasih Bu Fitriana. Jadi tahapan awal ketika kita sudah tahu background masalahnya adalah menentukan design thinking. Jadi design thinking sendiri ada 5 poin. Yang pertama ada empathize, kedua define, kemudian idea, kemudian prototyping. Jadi pertama kita akan menentukan empathize dulu. Di tahap awal kita ngobrol langsung dan observasi langsung ke mahasiswa yang untuk mengerti apa yang sebenarnya kita alami dan mereka alami seperti itu. Dari wawancara muncul beberapa pola masalah. Ya, sama informasi susah ditemukan, tampilan aplikasi kadang membingungkan dan tidak update, dan alurnya kurang efisien. Seperti itu. Dan insight ini jadi dasar buat kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kompetitor. Jadi kita mulai nge-compare apakah yang disampaikan ketika tahap itu benar, salah. Tapi ya ada beberapa yang benar dan ada beberapa yang kurang tepat seperti itu. Kita juga membandingkan aplikasi kompetitornya seperti UPH Mobile, Magic TB, dan Venus Mobile gitu. Selanjutnya kita menentukan tahap define. Dari semua temuan kita rangkum poin-poin utama, itu informasi terpecah, terus kemudian alur yang panjang atau kurang update seperti itu, terus kemudian tidak fokus pada satu aplikasi gitu. Jadi sini kita lanjut dengan aplikasi yang lebih simpel, cepat, dan relevan untuk kebutuhan mahasiswa ataupun dosen ataupun alumni nanti ya, seperti itu. Selanjutnya pada tahap ide-nya, kita masuk tahap ideasi, kita mulai ngeluarin beberapa solusi, beberapa ide penting, yaitu kita mau sebuah homepage yang langsung menampilkan semua informasi utama di navigasi yang ringkas seperti itu, terintegrasi fitur-fitur yang perlu berganti platform gitu. Jadi semuanya ngesentralisasi jadi satu, seperti learning, bahkan payment, bahkan seperti Zoom class gitu, seperti itu. Selanjutnya pada tahap prototyping itu kita desain di Figma. Boleh di itu slide-nya. Nah, untuk penjelasan yang saya sampaikan tadi detailnya ada di Figma Jam gitu, Bu Kartika, yang sempat kita presentasikan sebelum-sebelumnya. Boleh dilanjut Pak Deski. Kemudian untuk logonya sendiri, jadi aplikasi UPH Nexus ini punya logo. Logonya dengan warna hitam dan biru seperti ini. Itu ada topi wisuda yang melambangkan kalau jika aplikasi ini adalah aplikasi untuk mahasiswa, tapi ya tidak untuk mahasiswa aja, untuk dosen dan untuk alumni seperti itu. Boleh dibantu selanjutnya Pak Deski. Nah, selanjutnya untuk pada bagian desain sistem itu akan dijelaskan oleh Pak Presjeski. Untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih Pak Willy. Untuk desain sistem kita mulai dari kita ngedesain logo. Sebelumnya kami pernah bikin logo tapi kami redesign karena input dan masukan dari Bu Kartika. Dan kemudian untuk desain sistem kami mulai dari warna, pemilihan warna yang sesuai dengan logo. Kemudian tipografinya juga kami pilih tipografi yang modern. Kami pakai Sans. Dan kemudian kami bikin desain sistem untuk komponen-komponennya agar bisa di reusable seperti komponen button, checkbox, radio button, dan sebagainya. Dan desain sistem ini kami aplikasikan pada desain high fidelity app kami. Kemudian di wireframe ini akan dijelaskan kembali oleh Pak Willy. Silakan Pak Willy. Baik, Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi pada tahap wireframe kita membuat sebuah desain kasar yang kemungkinan besar aplikasi akan terbentuk seperti apa. Jadi ada beberapa tahap, 3 kategori. Yang pertama itu ada login
sendiri, terus ada home screen dan beberapa fitur yang ada yang rencananya akan dijadikan seperti itu, kemudian ada informasi dan fasilitas dan semuanya seperti itu ya. Boleh dibantu slide selanjutnya. Nah, untuk desain loginnya sendiri seperti ini, dan flow-nya adalah di sini kita buat flow yang lebih security ya sebutannya, karena beberapa flow yang kita bikin di sini untuk keamanan gitu. Jadi kenapa keamanan? Karena di situ jelas terlihat kalau misalkan user itu tidak input emailnya, maka akan ada notifikasi wajib input email dan terus invalid gitu. Itu juga ada forget password ketika user lupa password, dan ketika OTP-nya salah, maka ada buat kirim ulang kode OTP-nya seperti itu. Soalnya pada bagian yang paling penting yaitu homepage. Nah, homepage sendiri akan dijelaskan oleh Ibu Fitriana ya. Silakan Bu Fitria. Baik, Pak Willy. Untuk homepage-nya ini di sini kita ada screen desain home-nya. Di sini ada information, sosial, learning. Terus ada juga ini di bagian notifikasi. Nah, nanti semuanya itu bentuk notifikasi ada di sini. Terus ini ada screen untuk search-nya, nanti muncul seperti ini. Ada juga kalender. Nah, ini nanti di kalender ada kelas ya Kak di sini. Terus ada juga billing di sini. Nah, ada juga screen untuk payment history-nya. Di sini juga ada. Ada menu profilnya juga seperti ini. Nah, di sini untuk di screen home-nya ini itu ada my course. Nanti muncul seperti ini. Ada juga assignment, grades, dan message. Jadi message ini nanti semuanya masuk ke sini dari dosen atau mahasiswa, teman-teman. Terus ada juga screen profile setting. Jadi nanti bisa ubah profilnya di menu ini. Gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Friend. Terima kasih Bu Hana. Kemudian untuk core feature-nya, di sini kami seperti yang di tujuan awal kami pada tahap design thinking, kami sangat ingin semua informasi itu tercentralize. Oleh karena itu kami bikin screen information di mana ini menampilkan banyak informasi terkait kategori yang ingin kita ambil. Misalnya di sini ada informasi tentang kampus, segala hal yang berhubungan dengan kampus itu bisa kita lihat di information details-nya. Dan misalnya tentang peraturan, tentang shuttle, tentang jadwal shuttle, tentang kampus map-nya, atau mungkin tentang residence dan untuk tempat tinggal mahasiswa dan sebagainya, itu semua bisa kita lihat di sini. Dan kemudian untuk selanjutnya itu ada sosial, dan seperti yang kita bahas juga masalah terbesarnya itu adanya gap, dan untuk menghilangkan gap itu di sini kita membuat suatu fitur di mana fitur sosial ini itu bisa membuat kita terintegrasi langsung dengan aktivitas mahasiswa reguler juga. Misalnya di sini kita bisa lihat ada beberapa macam UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bisa kita ikuti. Dan ketika kita pilih UKM atau mungkin aktivitas mahasiswa atau sosial yang kita mungkin tertarik, itu akan kita masuk ke screen forum. Dan di screen forum ini pun juga akan banyak postingan-postingan sesuai like-nya forum, di mana kita bisa berinteraksi dengan forum tersebut. Misalnya dengan kita pilih satu forum dan kita bisa post komen kita di sana dan kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Dan di sosial ini di atas kanannya itu ada menu untuk friend list. Di sini kita bisa menambahkan teman, kita bisa lihat teman kita atau mungkin ada friend suggestion dan sebagainya. Sehingga dengan kita nge-add friend dan kita bisa komunikasi langsung lewat aplikasi ini tanpa lewat aplikasi lain. Dan di tahap lainnya itu juga ada learning. Learning ini sebenarnya integrasi dengan LMS kita yang kita pakai, Moodle. Di learning ini kita ada screen di mana kita bisa melihat semua list mata kuliah yang kita ambil. Dan ketika mata kuliah itu sedang berjalan pada waktu yang pas, itu akan bisa kita akses untuk langsung masuk ke kelas online-nya tersebut, seperti yang bisa dilihat di screen bagian online learning-nya. Dan kemudian untuk fitur keempat itu ada fasilitas.
Di sini kita bisa lihat fasilitas-fasilitas apa aja yang tersedia di UPH yang bisa kita akses. Di sini kita bisa lihat jadwal operasionalnya dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya nanti kita mungkin mau booking tempat atau mungkin booking fasilitasnya, itu kita bisa lakukan di aplikasi ini. Kemudian kita balik ke atas, di atas ini ada Campus News. Ini balik lagi dari home screen. Di home screen itu ada Campus News yang kalau misalnya kita akses, kita navigasi, itu akan dinavigasikan ke Campus News ini. Di Campus News ini sebenarnya semacam blog di mana kita bisa lihat segala macam berita, informasi tentang UPH maupun tentang hal-hal lainnya, mungkin ada yang menang kejuaraan atau mungkin ada webinar dan sebagainya. Dan tampilan untuk blognya ini bisa kita lihat, kita bisa pilih untuk bahasanya pun bisa kita ganti, misalnya dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau kebalikannya. Kurang lebih itu fitur-fitur utama dari Nexus. Selanjutnya untuk prototype akan dijelaskan kembali oleh Pak Willy. Oke, baik. Terima kasih Pak Franceschi untuk pemaparan materinya. Kemudian untuk prototipe sendiri, kita di sini bakal lihat yang pertama dari fitur login. Dari fitur login sendiri, seperti yang saya jelaskan pada gambaran awal di yang tadi, jadi prototipenya adalah mengalir pada ketika home screen terbuka, kemudian lanjut akan ditampilkan NPM dan password ketika user memiliki NPM dan password. Lanjut untuk login, dan ketika user tidak menginput apapun, itu akan ada warning merah seperti itu. Kemudian ketika user menginput passwordnya salah, maka ada login file. Tapi ketika sudah sukses, maka user akan langsung otomatis masuk ke home screen. Dan untuk forget password sendiri, forget password disetar dari mulai email, user memasukkan email, kemudian ada fitur jagaan juga sama ketika user kalau misalkan salah memasukin password gitu. Kemudian ketika sudah memasukkan email, akan masuk verifikasi untuk OTP-nya seperti itu. Jika OTP benar, akan melakukan reset password, tapi ketika OTP salah, user diminta untuk resend code untuk OTP verifikasinya seperti itu. Selanjutnya ketika password sudah reset, maka akan tampilan sukses. Kemudian jika sudah di continue, akan kembali ke home login pada menu login. Ketika login sudah sukses, maka lanjut ke home screen. Jadi home screen-nya sama yang seperti dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu untuk My Courses ya akan otomatis kembali ke My Courses, untuk assessment-nya langsung ke assessment, dan grade-nya dan message-nya juga sama seperti itu. Dan semua fiturnya bisa diakses langsung dari home, jadi dari mulai informasi, sosial, learning, news, kemudian kursus, bahkan profil dan setting, pembayaran, payment, semuanya bisa diakses melalui fitur home. Seperti itu. Jadi satu tempat untuk semuanya. Baik. Jadi itu saja Bukartika untuk presentasi kita untuk proyek UAS terakhir kita. Kiranya jika ada kekurangan, kami minta maaf dari saya sendiri dan tim. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada penyampaian pesan dari Pak Pras atau Ibu Hudiana, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih banyak Bu Kartika. Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik, itu saja Ibu Kartika. Kami ucapkan terima kasih dan akhiri untuk video ini. Terima kasih Bu Kartika.